Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Nyoman Heru di channel Jadi Pengusaha. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan optimis. Yakin usaha kita akan bisa terus berkembang menjadi sebuah perusahaan yang memberikan manfaat bagi orang banyak dan bisa menghasilkan profit yang terus naik dan kita bisa banyak berkontribusi bagi orang lain. Nah, di channel ini pada sesi sekarang ini saya ingin bercerita berbagi tentang apa manfaat produk dari bisnis kita. Apa manfaat produk dari bisnis kita? Istilahnya kalau dalam bahasa Inggris disebut benefits. Nah, kira-kira kalau kita punya perusahaan, punya produk yang sudah dirumuskan dan menjadi satu produk, kira-kira ini kan akan dideliver, dikirim ke masyarakat untuk masyarakat kenal, tahu, dan membeli. Nah, yang pasti ketika kita menawarkan, orang akan bertanya, apa sih kelebihannya? Apa sih manfaatnya dari produk kita? Ini yang perlu juga difikirkan oleh teman-teman sebelum menjadikan ramuan produk itu menjadi sebuah produk jadi. Kenapa? Karena sebagai konsumen itu adalah seorang raja, seorang ratu. Dia harus mendapatkan layanan yang terbaik. Kenapa? Karena dengan mereka membeli produk atau jasa kita, maka kita akan mendapat pemasukan, kita mendapat keuntungan, dan kita bisa terus berkembang tumbuh menjadi perusahaan yang semakin besar. Jika konsumen atau klien bisnis kita akan atau sudah membeli, mereka akan bisa merasakan, oh, saya beli produk ini, misalnya contoh sabun. Saya pakai sabun ini, habis mandi tuh wangi banget ya. Dan wanginya bisa bertahan lama loh. Bisa dari pagi sampai sore. Walaupun aktivitas saya padat. Contoh gitu ya. Satu. Kemudian, karena saya hobi masak juga nih, saya pakai panci ya. Saya suka masak tumis dan sebagainya yang simpel-simpel saja. Ketika memakai satu produk alat penggorengan misalnya, ternyata penggorengannya ketika sudah dikasih panaskan dengan api yang tidak terlalu besar, kemudian saya tuangkan minyak. Contoh, saya bikin telur rak-arik lah ya, atau telur dadar. Kemudian ketika digoreng, nggak lengket. Nah, ini kan mendapat manfaatnya ini ya, gitu. Contoh itu. Selanjutnya, kalau mereka itu kan sudah dibeli, tapi bagaimana caranya? Nah, kita sebagai produsen yang membuat produk, kita harus mendeskripsikan, mendetailkan, menuliskan. Kembali lagi saya mengingatkan, tulis, catat, tulis, catat. Karena kenapa? Dengan cara kita menulis dan catat, kita akan mengetahui dan kita bisa memberikan informasi. Bapak, kalau Bapak pakai produk kita, Bapak akan mendapatkan banyak manfaat. Salah satunya apa? Harganya ekonomis misalnya, dan tidak akan memberatkan kantong Bapak. Satu. Kedua, kalau Bapak pakai parfum yang kita punya, Pak, parfum ini tidak mengandung alkohol, jadi Bapak bisa pakai untuk aktivitas ke kantor maupun aktivitas ibadah. Nah, tuh dua hal itu saja. Kalau sudah menjadi suatu informasi yang utuh, maka akan memberikan manfaat. Selanjutnya, orang tidak akan lagi memikirkan harga. Ketika dia mengetahui dengan sungguh-sungguh, dia mengetahui dengan langsung, dengan nyata bahwa produk atau jasa yang mereka beli atau yang mereka bayar itu memberikan benefit, memberikan keuntungan kepada kita sebagai konsumen dengan value, dengan hasil yang sangat signifikan, besar, dan merasakan manfaatnya. Contoh, bukan hanya kita saja, mungkin anak, istri kita, keluarga kita, teman kerja kita merasakan, semenjak lo pakai parfum ini kayaknya wangi lo seger banget ya, gitu loh. Kita jadi seneng deket-deket lo. Emang kenapa? Wah, dulu sebelum lo pakai parfum ini bau ketek, misalnya begitu kan. Nah, itu kan membuat orang nggak suka. Nah, sekarang dengan menggunakan produk parfum atau sabun mandi, kita jadi wangi, jadi segar, dan orang jadi seneng. Nah, itu the benefit. Oke, selanjutnya bagaimana caranya kita menerapkan praktek untuk senantiasa menjelaskan keunggulan. Oke, bagaimanapun kita sebagai pengusaha harus mengajari kepada seluruh karyawan, direksi, manajemen kita bahwa mereka semua adalah sales, mereka ada marketing, mereka adalah penjual. Nah, penjual itu apa?
harus pandai berkomunikasi, pandai menceritakan, pandai membagi informasi. Dan dia nggak boleh gengsi, nggak boleh malu-malu dengan jasa produk kita. Kenapa? Kalau mereka gengsi, malu, dia nggak bisa makan lah, nggak bisa dapat masukan, nggak bisa dibayar gajinya. Kenapa? Ya nggak ada transaksi. Nah, oleh karena itu, dengan informasi yang utuh, dengan yang baik, penyajian yang lengkap, sehingga dengan disajikan cara yang baik, maka orang akan tahu. Banyak produk-produk consumer good yang sudah sebetulnya tidak perlu beriklan, tapi mereka masih pasang iklan. Kenapa? Karena untuk mengingatkan, saya masih ada ya, beli produk saya, pakai produk saya, produk ini ada yang terbaru loh. Nah, seperti itu. Nah, kita sebagai produsen juga harus menginformasikan, menceritakan ke banyak pihak. Baik produk kita, tentang produk benefit kita, tentang manfaatnya. Selain itu juga kita harus menyisir targetnya siapa nih. Apakah untuk remaja, milenial, apakah untuk orang dewasa ataupun anak-anak dan keluarga. Nah, ini juga yang harus kita bisa kemas menjadi sebuah informasi yang utuh. Baik, selanjutnya kita juga harus pikirkan ketika kita sudah bisa menghasilkan satu produk ini sudah jadi, sudah ada informasi tentang produk, manfaat produknya. Nah, kita harus pikirkan gimana ya caranya supaya produk ini diketahui orang banyak. Oke, di era sekarang, di era milenium ini maupun keterbukaan ini, kita tahu banyak sekali saluran. Ada yang bisa menggunakan cara online, kita bisa juga menggunakan offline, bisa juga dengan cara membuat grafis, membuat video, foto dan segala macam. Saluran informasinya juga bisa banyak. Kita bisa menggunakan sosial media. Ada Facebook, Twitter, Pet, Instagram, ada TikTok, ada YouTube dan sebagainya. Nah, bangunlah informasi yang utuh dengan hal-hal yang sederhana agar pesannya sampai. Kemudian juga dulu sebelumnya ada media mainstream yang kita kenal. Contoh, ada televisi, ada radio, ada koran begitu ya. Namun sekarang kita melihat banyak channel saluran-saluran yang juga memberikan manfaat untuk mempermudah kita. Misalnya YouTube. Nah, kenapa Jadi Pengusaha ini ada channelnya di YouTube ini karena dalam rangka untuk mengirim pesan bahwa untuk jadi pengusaha itu sebenarnya tidak terlalu mudah, tidak terlalu sulit, alias sedang-sedang saja. Bagaimana caranya? Ya gabung di Jadi Pengusaha dengan cara like, share, dan klik tombol di bawah ini ya, agar kamu terus dapat bagaimana informasi-informasi cara kita menjadi pengusaha. Selanjutnya, kita juga akan menambahkan sedikit bagaimana kita melakukan promosi terhadap bisnis kita. Nah, promosi ini banyak menjadi satu kebutuhan karena sekarang kita tidak bisa lepas dari yang namanya gadget. Kemana-mana pegang gadget, mau makan pegang gadget, mau ke kamar mandi pegang gadget, mau pergi kerja pegang gadget. Nah, mungkin kita bisa menggunakan saluran sosial media yang langsung direct. Bisa menggunakan ada status kita di WhatsApp, kita pasang informasi produk kita WhatsApp, kita bikin status di Facebook kita, di Instagram kita, di Instastory kita, di Twitter, Pet, Tumblr, dan banyak lagi channel sosial media yang bisa kita manfaatkan. Jadi teruslah berkreasi agar mengingatkan, mengirim pesan. Narsis nggak apa-apa, daripada kita nggak bisa makan karena kita nggak bisa jualan karena nggak dapat order. Lebih baik kita narsis dengan cara yang positif, dengan cara yang baik, dengan cara menginformasikan produk jasa kita dengan informasi yang utuh, sehingga para calon konsumen atau konsumen sudah membeli produk kita bisa dengan mudah mengetahui hal-hal yang terbaru. Jadi jangan lupa, di dalam membangun informasi ini juga kita akan punya yang namanya customer loyalty. Apa sih customer loyalty? Customer yang tidak perlu kita iklanin, dia pasti beli. Karena apa? Dia sudah merasakan manfaatnya. Namun promosi harus terus dijalankan karena bermanfaat untuk meningkatkan loyalitas konsumen. Yang tadinya contoh, dia biasa hanya beli satu item produk. Kemudian kita informasikan, "Bu, Pak, kita punya produk terbaru nih yang begini bla 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 bla." Akhirnya karena dia tahu, oh produk aku pernah pakai produk ini bagus, aku mau coba deh produk ini. Ternyata produknya bagus. Oke, dia pakai lagi, dia dapat 2
kita produksi lagi produk baru, kita informasikan. Terus akhirnya lama-kelamaan karena dia sudah nyaman, udah senang, dia tidak akan ke lain hati seperti yang disebut dengan salah satu grup musik itu judul lagunya. Tak bisa ke lain hati. Nah, gitu bro ya. Jadi kita harus punya yang disebut dengan customer loyalty. Kalau sudah punya customer loyalty, wah ini dah TOP BGT. Kenapa? Pasti akan terus dia membeli, dia memakai produk jasa kita. Nah, bagaimana sih caranya meningkatkan loyalitas konsumen agar nantinya tidak beralih ke produk kompetitor? Oke, mau tahu lanjutannya? Oke, ikuti ya sesi selanjutnya di channel Jadi Pengusaha bersama Nyoman Heru dengan cara like, share, dan tombol tekan lonceng di bawah ini. Jadi Pengusaha.